Kemudian idza kana sayhah fi Ramadan ya. Catatan, satu suara yang amat dahsyat akan kita dengar dari langit, bukan kiamat tetapi suara dahsyat yang diiringi huru-hara besar yang akan melenyapkan 2/3 umat manusia di atas muka bumi ini. Yang tertinggal saat itu hanya 1/3 penghuni bumi saja. Menurut kajian NASA pada 21 Desember 2012, satu planet yang dikenali planet X akan melintasi bumi. Ingat, ini tahun 2012 NASA juga memprediksi akan ada planet X, namanya planet X ya, akan menghantam bumi tahun 2012 itu dulu ya. Nah, sama nggak dengan berita yang viral ini? Kan ada juga meteor yang akan menghantam bumi. Berarti sama saja, sama kan yang digunakan sama ya. Nah, ini kita jangan sampai kena tipu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tentang yang lagi viral sekarang ini, yang membahas tentang masalah dukhon di pertengahan Ramadan. Jadi ini kita bersama teman saya juga, Ustaz Fahrin. Kita akan membahas tentang masalah dukhon. Kira ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah Ustaz. Semoga Allah SWT merahmati Ustaz dan semoga kita sama-sama dirahmati Allah SWT. Ngomong-ngomong soal dukhan Ustaz, ini kan sedang hot-hotnya ini ya. Banyak pertanyaan tentang dukhan, apakah nanti bulan puasa ada dukhan atau tidak. Ini membuat bingung Ustaz. Jadi coba tolong Ustaz jelaskan tentang dukhan tanggal 15 Ramadan. Gimana Ustaz? Jadi gini ya, ini kan yang viral ini judulnya dukhon 15 Ramadan, ini yang viral saya. Iya. Coba supaya teman-teman sekalian tahu semua, kita bacakan hadisnya tentang hadis yang viral itu. Ada nggak kata-kata dukhon? Karena yang viral dukhon, tapi betul nggak ada dukhon dalam hadisnya? Itu dia. Jadi An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza kanat sayhatun fi Ramadan. Ada nggak nih lafaz dukhonnya? Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu takunu ma'matun fi Syawal wa tumayyazul qabailu fi Dzil Qa'dah wa tusfaqud dima fi Dzil Hijjah wal Muharram. Qala qulna wa ma sayhah ya Rasulullah? Qala hadhihi fin nisfi min Ramadan lailatul Jum'ati. Ada Ustaz lafaz dukhonnya? Saya dengar tadi tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fatakunu haddatun tuqidun naim wa tuq'idul qa'im wa tukhrijul awatiqu min khudurihinna fi lailati jum'atin fi sanatin kathiratiz zalazil. Fa idza shallaitumul fajra min yaumil jum'ati fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu quwakum wa dassiru anfusakum wa suddu adanakum. Idza ahsastum bis sayhati fakharu lillahi sujjada wa qulu subhanallahil quddus subhanallahil quddus rabbunal quddus faman yaf'al dzalika naja wa man lam yaf'al dzalika halaka. Ada kira-kira lafaz dukhon yang ada ya? Saya enggak nemu. Jadi ini yang perlu kita bahas. Yang viral itu dukhon 15 Ramadan, tapi kok nggak ada dukhon dalam hadisnya. Hadisnya itu sahih finis fi Ramadan, di pertengahan Ramadan. Jadi ini perlu kita ketahui semua. Yang viral itu kenapa dukhon? Kalau dukhon artinya asap ya, kalau sayha artinya adalah dentuman, suara yang dahsyat. Kemudian Ustaz ada yang lagi kira. Jadi Ustaz, masalah dentuman tadi Ustaz, berkaitan dengan meteor ini kan seperti meteor. Apakah ada itu akan terjadi meteor menghantam bumi gitu Ustaz? Meteor ya? Iya, gimana Ustaz? Nah di sini lebih jauh lagi. Sedangkan dukhon saja nggak ada hadisnya yang menyebutkan dukhon 15 Ramadan, apalagi meteor 15 Ramadan. Ini lebih jauh lagi, lebih nggak ada lagi kan? Lebih nggak ada lagi. Ini sebetulnya ramalan ahli astronomi, ya kan?
ramalan ahli astronomi NASA yang mengatakan akan terjadi hantaman meteor di tahun 2020. Itu ya. Coba kita dengarkan Ustaz, ada video tentang ada sebuah ceramah yang menyatakan tentang Ustaz dengarkan. Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh kebenaran. Ya. Selepas sholat subuh. Coba Ustaz perhatikan, tadi di suaranya itu Rasul mengatakan, ya kan? Pak, Rasul mengatakan. Setelah kata-kata Rasul mengatakan, berarti siapa yang bilang setelah itu? Rasul kan? Iya. Nah, di situ Pak Rasul mengatakan, setelah itu apa? Hantaman meteor. Kapan pula Nabi bilang hantaman meteor? Nggak pernah. Pak Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan selepas sholat subuh, kata Nabi. Ada tambah-tambah kata Nabi. Awalnya Rasul mengatakan, ujung-ujungnya ada kata Nabi. Dan ini dah total semua ada yang ada dalam kata ini kata Nabi. Tapi dalam hadisnya nggak ada itu. Nggak ada ya. Jadi sudah kita pahami ya. Tidak ada Nabi mengatakan meteor 15 Ramadan. Dukhan, jangankan meteor, dukhan pun Nabi nggak mengatakan 15 Ramadan. Yang ada itu soihah. Ya, jadi kita nggak bisa mengartikan soihah itu dengan arti yang lain-lain. Karena Nabi katakan soihah ya soihah. Jangan kita maksudkan dengan mungkin dukhan ataupun meteor dan sebagainya, ataupun meteor lah ya kan. Jadi ini yang pertanyaan yang kedua Ustaz ya. Iya. Ya, kira-kira ada lagi yang mau tanyakan? Terus ini Ustaz, masalah prediksi kan tahun lalu saya dengar ada yang berprediksi bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 Ustaz akan terjadi kemarau panjang Ustaz. Gimana Ustaz? Kemarau panjang ya. Kemarau panjang sekarang sudah tahun 2020. Enggak kemarau ya? Ya. Kemarin nggak usah nih. Enggak. Katanya akan kemarau panjang, kelaparan melanda di seluruh muka bumi. Kalau kalian mungkin teman-teman pengen lihat, ada itu videonya. Kelaparan melanda di seluruh muka bumi. Nggak ada sekarang ya, nggak ada buktinya. Kita masih makan. Malah sekarang yang heboh berita virus ya sekarang ini ya. Kita masih makan, masih minum, masih aman-aman aja. Ya. Jadi di situ itu ramalan BMKG dunia. Jadi gini saya, kan ada hadis Nabi menjelang kemunculan Dajjal akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau panjang, ya kan? Nah, BMKG dunia mengumumkan akan terjadi 3 tahun kemarau di tahun 2019, 2020 sampai tahun 2022. Nah, jadi dikaitkan dengan itu maksudnya. Cuma di sini ada kejanggalan ya kan? Ada nggak pasnya juga. Karena kalau kita hitung jarak daripada Imam Mahdi di Beat sampai menjelang kemunculan Dajjal itu banyak terjadi peperangan. Pertama perang melawan Jazirah Arabia, kemudian ada juga perang melawan Parsi, ada juga perang melawan yang matanya sipit. Nah, kata Nabi ya, cirinya matanya sipit, ya kulitnya merah. Ada juga kata Nabi yang melawan satu kaum Rum ya, Romawi. Nah, itu Dajjal belum lagi muncul. Kira-kira perang itu berapa lama itu? Setelah penaklukan Konstantinopel baru muncul Dajjal di situ. Setelah penaklukan Konstantinopel baru diumumkan bahwa Dajjal sudah keluar. Berapa lama itu? Jadi mulai ini nggak semua perang ya kan? Di antara yang disebutkan aja itu ada Jazirah Arabia, ada Parsi, ada orang yang berwarna sipit, ada Romawi. Kira-kira untuk perang yang seperti ini berapa lama kira-kira waktunya? Itu bertahun-tahun ya. Yang paling cepat lah, paling cepat katakanlah 3 tahun baru muncul Dajjal. Lah makanya ada keanehan. Kalau ada orang yang mengaitkan ramalan BMKG dengan pertanda kemunculan Dajjal, itu aneh. Kenapa? Imam Mahdi saja sebagai awal daripada kiamat kubra aja belum ada. Jadi itu ada yang nggak pasnya. Cuma gini, Ustaz. Kita bukan nggak setuju kalau ada yang membahas hadis tahdits, silahkan. Nah, saya pun malah agak senang kalau ada yang membahas supaya orang semakin banyak persiapan, sadar akan tentang kita ini bahwasanya di akhir zaman. Betul. Akan tetapi jangan sekali-kali mengaitkan hadis Nabi, hadis yang mulia dengan ramalan BMKG. Itu yang fatalnya. Ada juga yang mengaitkan dengan sekarang ini ramalan ahli astronomi, bahwasanya meteor akan menghantam bumi. Ini tambah nggak pas lagi.
Karena nanti ketika ramalan itu nggak terbukti, orang akan bilang apa? Hadis Nabi salah. Hadis Nabi salah. Padahal Nabi ada Nabi bilang, nggak ada kan? Iya betul. Nabi yang disalahkan. Nabi nggak pernah bilang. Iya. Tapi Nabi yang disalahkan. Ini efek yang agak bahayanya. Yang agak bahayanya gitu dia. Jadi jangan sekali mengaitkan hadis Nabi yang mulia. Walaupun hadisnya doif, kita nggak menyalahkan hadis doif ya. Hadis doif itu tetap mulia. Kenapa? Karena kata-kata dalam hadis doif itu disandingkan kepada Rasulullah, orang yang mulia. Derajatnya tetap mulia, tak akan kurang sedikit pun. Kalau doif itu yang diragukan bukan hadisnya, tapi yang menyampaikannya, perawinya. Betul nggak dia? Jujur nggak dia? Kuat nggak ingatannya? Itu yang dibahas. Tapi walaupun doif, tetap kita muliakan karena itu bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman itu tadi, jangan dikaitkan dengan ramalan Yahudi. Ya, saya bilang mau astronomi, mau BMKG dunia, pokoknya udah yang muda dunia itu udah di belakang ada Yahudi semua. Jadi kita nggak bisa, jangan sampai kita kena tipu dalam masalah hal ini. Benar. Misal ada lagi yang kira. Terus ramalan juga kan banyak tentang ramalan misalnya. Ya. Sebenarnya apakah ramalan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Ramalan seperti ini ya. Iya. Ramalan kayak gini udah berulang kali. Bahkan bolak-balik ya. Bolak-balik kejadian. Tapi ya sampai sekarang masih nggak sadar juga, masih banyak juga orang yang percaya dengan seperti ini. Tapi ingat ya, hadirin sekalian, kita bukan menyalahkan hadisnya. Hadis tetap mulia. Yang kita salahkan adalah cara menganalisa hadis tersebut dikaitkan dengan ramalan Yahudi. Itu yang kita nggak terima. Coba lagi lanjutkan seperti itu tadi. Masalah ramalan seperti itu sudah pernah terjadi sejaman dulu. Contohnya tentang masalah kiamat di tahun 2012. Coba Ustaz, ada saya kirim itu artikelnya. Yang pertama, coba Ustaz tentang apa? Yang ini yang di Ustaz. Ini ya. Ini yang pertama Ustaz bertanya. Itu artikelnya ya. Nanti teman-teman insya Allah kita akan tuliskan linknya di deskripsi ya. Ini tentang masalah kiamat. Malapetaka di pertengahan Ramadan. Nah ini saat yang dibaca yang di lingkaran merah. Itu yang pertama yang pertama. Majelis Rasulullah ini ya. Kita masalah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Coba lihat kalender untuk tahun 2012. Jika tanggal 1 Ramadan pada tahun 2012 jatuh pada 20 Juli yaitu hari Jumat, maka tanggal 3 Agustus 2012 adalah yang ini pertama. Majelis Sholawat dan Zikir Nurul Mustafa. Nah ini sumbernya ada dari Facebook ya. Kita lihat dari Facebook ada sumbernya dari Majelis Sholawat dan Zikir Nurul Mustafa. Kapan bisa diuploadnya di apanya publikasikannya? 10 Desember 2011. Ya, 10 Desember 2011. Ini sudah yang lalu ya. Ini mengenai kiamat tahun 2012. Coba lanjutkan. Menyikapi malapetaka di pertengahan Ramadan 2012, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, coba lihat kalender untuk tahun 2012. Ya. Jika tanggal 1 Ramadan pada tahun 2012 jatuh pada 20 Juli, yaitu hari Jumat, maka tanggal 3 Agustus 2012 adalah bertepatan dengan 15 Ramadan, juga tepat pada hari Jumat. Ya. Jadi kita ingat bahwasanya hadis pertengahan Ramadan dulu di tahun 2012 sudah pernah digunakan. Hadisnya sama. Yakni hadis tentang Sahih finish fi Ramadan itu digunakan untuk tentang kiamat di tahun 2012. Ini kita nggak bisa bohong ya. Nanti linknya kita tulis karena di situ diberitakannya di tahun 2011 ya. Jadi nggak mungkin dia salah apanya. Nah, kemudian idza kana sahih fi Ramadan ya. Dalam hadis itu ini ya. Hadis yang digunakan ya. Hadis yang digunakan. Apa ketika itu terjemahan hadisnya adalah di pertemuan hadis itu terjemahannya adalah apa suara dahsyat itu Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang sedang berdiri. Ya, sama nggak hadisnya dengan yang viral tentang Dukhan di 2020? Ya, sama juga hadisnya itu juga ya.
Tapi yang dulu buktinya hoax ya, 2012 kiamat itu palsu itu. Catatan, satu suara yang amat dahsyat akan kita dengar dari langit, bukan kiamat, tetapi suara dahsyat yang diiringi huru-hara besar yang akan melenyapkan 2/3 umat manusia di atas muka bumi ini. Yang tertinggal saat itu hanya 1/3 penghuni bumi saja. Menurut kajian NASA pada 21 Desember 2012, satu planet yang dikenali planet X akan melintasi bumi. Ingat, ini tahun 2012 NASA juga memprediksi akan ada planet X, namanya planet X ya, akan menghantam bumi tahun 2012 itu dulu ya. Nah, sama nggak? Dengan berita yang viral ini kan ada juga meteor yang akan menghantam bumi. Berarti sama saja, sama kan? Yang digunakan sama ya. Nah, ini kita jangan sampai kena tipu ya. Ini sama ini. Nanti kalau misalnya penasaran kawan-kawan pengen tahu, kita tuliskan ya. Kemudian tentang prediksi kiamat tadi saya 2012, apakah benar ini berita dari NU online ya? Tadi yang ini sudah, yang nomor 3 udah. Nah, ini dipublis pada tanggal 8 Desember 2009 hari Selasa. Prediksi kiamat 2012. Ya. Benar, Ini Pak? sumbernya kita websitenya dari NU ya, NU online. Itu tanggal berapa saat dipublikasikan? Tanggal 8 Desember 2009. Nah, 2009 dipublikasikannya meramalkan tentang kiamat tahun 2012. Nah, coba saya boleh lanjut. Benarkah? Judulnya ini The Mystery of 2012. Nah, Prediksi, ramalan dan kemungkinan. Ini kitab yang digunakan rujukan bahwasanya akan terjadi hantaman meteor juga itu di tahun 2012. Menurut NASA ya, digunakan untuk tahun 2012 juga digunakan dalilnya. Hadisnya sama nggak? Hadisnya juga sama. Hadis tentang Sahih fi nisfi Ramadan. Lanjutkan. Ini penulisnya Greg Baden dan kawan-kawan. Berdasarkan kalender suku Maya, terhitung sejak 1992 hingga 2012, bumi kita akan memasuki suatu masa siklus besar yang terjadi setiap 5.200 tahun sekali, yang merupakan masa penutup dari fase terakhir, yang juga disebut masa perubahan bumi. Dalam kebudayaan suku Maya itu juga diramalkan bahwa pada tahun 2012 medan magnet bumi juga akan mengalami perubahan. Ya, ini menguatkan dalil kiamat 2012 itu suku Maya yang digunakan. Ya, jadi saya suku Maya ya. Iya, suku Maya itu. Orang itu suku Maya memprediksi akan terjadi medan pergeseran medan magnet. Iya. Sama aja yang tahun 2020 ini juga akan ada hantaman meteor yang akan menyebabkan gesekan yang sangat dahsyat sehingga mempengaruhi medan magnet bumi, sehingga besi sama besi nggak bisa digunakan lagi, Ustaz. Sehingga hilang senjata itu. Setelahnya kan kalau misalnya senjata itu besi ketemu besi kan udah lengket ya, sifatnya itu udah lengket. Orang nggak bisa lagi naik sepeda, nggak bisa lagi senjata digunakan. Nah, ini sama nih. Pokoknya judulnya sama, hadisnya sama, kemudian prediksi NASA juga sama, hantaman meteor. Ini ditambahkan lagi tentang prediksi suku Maya. Cuman kalau dulu orang nggak peduli, bodoh amat. Nah, kenapa? Yang bilang suku Maya, yang bilang NASA, mau yang bilang missile pen, mau yang bilang missile phone, orang nggak akan peduli. Karena siapa yang menyampaikan? Orang bukan Islam. Tapi kalau yang sekarang ini viral kali, kenapa? Yang menyampaikan tokoh Islam, yang disampaikan hadis Nabi. Orang percaya kepada tokohnya, percaya dengan hadis Nabinya, sehingga inilah yang membuat heboh sekarang ya. Coba kalau misalnya berita tentang 2020 ini tidak ada tokoh ulama Islam yang menyampaikannya, tentang berita Dukhon 2015 yang menyampaikan cuma NASA, orang Islam bodoh amat, nah gitu kan. Selanjutnya karena nggak ada tokoh Islam yang menyampaikannya. Itulah sekarang bedanya dengan tentang tahun 2012 ya. Sementara di India Daily saat pada tanggal 1 Maret 2005 melaporkan bahwa ada sejumlah ilmuwan geofisika dan astronomi dari perusahaan Hyderabad telah meramalkan bahwa pada tahun 2012 akan terjadi perputaran terbalik pada kutub bumi maupun kutub matahari. Perputaran terbalik kutub bumi artinya kutub utara dan kutub selatan akan bertukar posisi,
Selama dalam proses ini di bumi akan terjadi suatu fenomena di mana dalam kurun waktu tersebut akan sama sekali tidak ada daya tarik menarik Ya. medan magnet. Ya, ini dari apa tadi sumbernya? India Daily. India Daily sumbernya ya, di India Daily itu udah terbalik, kutub utara ke kutub selatan dan ke kutub utara. Ini sudah sangat mustahil kali ini ya. Itu udah agak aneh-aneh. Hilangnya medan magnet bumi, udah macam-macam lah udah. Berbagai isu kiamat telah kita dengar banyak selama ini ya, dan mungkin Anda juga. Akan tetapi semuanya nggak benar. Seperti halnya isu kiamat 8.000 tahun lalu, akan tapi akankah isu kiamat itu tahun kiamat 2012 Ustaz, terjadi? tahun tanggal 8 Oh, tanggal 8 bulan 8 2008 itu juga dulu pernah ya, jadi kayak gini sudah bolak-balik. Kemudian lu Ustaz, ada juga di tahun 2015 pernah terjadi blood moon, gerhana bulan darah. Oh. Ya, gerhana merah Iya, itu iya. bulan darah kan. Itu mereka meramalkan akan terjadi kiamat. Tapi nyatanya nggak juga kan. Iya. Cuman nggak heboh karena nggak ada tokoh Islam yang menyampaikan itu ya. biasa-biasa aja. Tapi kalau ini lumayan heboh lah tentang 2020 ini. Iya. Kemudian kitab kuno dari Cina, I Ching juga menyatakan Nah, akan ini terjadi I Ching perang ya. besar. Dari mulai suku Maya nyampaikan, dari mulai India Daily nyampaikan, dari I Ching. I Ching. Tokoh apa di Kitab kuno Cina. kitab kuno Cina, entah kitab apapun itu. Nah, tapi orang Islam nggak akan percaya. Tapi kalau udah dikaitkan dengan hadis, orang Islam akan percaya. Nggak mungkin orang Islam akan mengingkari hadis Nabi. Maka yang jadi masalahnya, kenapa prediksi akhir zaman ini dikaitkan dengan ramalan orang Yahudi? Itu yang jadi masalah itu. Kemudian tokoh spiritual Yahudi dunia bernama Yitzhak Kaduri mengatakan menurut perhitungannya sebuah komet atau asteroid raksasa tengah meluncur dalam alam semesta dan mengarah serta akan menumbuk menuju daratan Amerika. Ya, ini menguatkan tentang dalil bahwasanya akan terjadi kiamat tahun 2012. Ini menurut apa? Spiritual Ahli tokoh. spiritual Yahudi. Cicak Kaduri itu meramalkan akan terjadi apa Ustaz? Hantaman. Yang namanya hantaman. Hantaman ya, sama aja hantaman komet pokoknya itulah. Nah, Jadi itulah Ustaz yang kita perbincangkan. ya, pokoknya yang seperti itu sudah berulang kali. Tapi jangan sampai kena toko berkali-kali, itu aja. Nah, tipu ya, jangan sampai ditipu berkali-kali. Ini saya penasaran. Yang sekarang yang menyampaikan tahun 2020 tokohnya tokoh Islam. Iya. Sehingga umat Islam percaya. Ini tadi sumbernya tadi dari apa? Majelis Selawat Ayah. Yang pertama yang dari Facebook. Selawat dan zikir. Majelis Selawat dan Zikir dari Facebook itu nah, ya namanya Islam ya, Majelis Selawat dan Zikir. Kemudian yang ini dari apa ya? Dari NU ya, Ustaz. Dari NU NU online. Apa Ustaz? Terakhir Ustaz, pertanyaan Ustaz untuk hari ini saya bertanya Ustaz, apa pesan-pesan Ustaz untuk umat Islam di Indonesia Ustaz? Silakan. Ya, pesan-pesannya ya tentang masalah akhir zaman ini. Kita harus hati-hati. Kita harus artikan hadis itu sesuai dengan artinya, jangan lari kemana-mana. Kemudian untuk para YouTuber Indonesia, kalau tentang masalah dukun ini, silahkan beritakan tentang hadisnya saja, yakni idakan as-sahihah, tapi jangan sedikit pun ditampilkan ramalan astronomi, jangan dikaitkan dengan ramalan Yahudi. Karena contohnya yang BMKG dunia waktu itu katakan sudah nggak terbukti, Iya, betul. sehingga orang akan salahkan hadisnya, Itu yang perlu diketahui. Betul. Kemudian tentang masalah meteor ini yang akan menghantam bumi, jadi itu jangan diberitakan lagi karena menurut itu sebetulnya cuma pengalian saja, bahwasanya hilangnya teknologi itu dengan hantaman meteor. Padahal yang nampak nyata jelas di mata penyebab hilangnya teknologi itu dengan yang sekarang ini dengan nuklir kan? Nuklir. Senjata musnah massal. Sekarang pertanyaannya siapa yang menguasai? Siapa penguasa senjata musnah massal? Kalau bukan mereka. Sehingga dengan adanya berita meteor akan menghantam bumi tahun 2020, semua alat canggih, alat teknologi hilang semua. Orang Islam akan percaya sehingga dialihkan perhatiannya. Padahal yang jelas-jelas yang nampak di depan kita itu adalah penyebab hilangnya teknologi dia dengan adanya nuklir itu semua. Nuklir itu nggak usah perangnya bertahun-tahun, dalam hitungan jam saja dunia ini sudah
sudah berantakan dibikinnya kan dengan adanya nuklir itu. Jadi istilahnya kalau dikatakan dengan adanya meteor maka hilangnya teknologi sehingga kembali ke zaman Rasulullah menggunakan pedang dan kuda. Pertanyaannya, kalau dengan nuklir bisa nggak hilangnya teknologi? Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Nah, karena sama saja itu sama-sama menghancurkan kan? Iya. Nah, itu Bisa. sama-sama menghancurkan. Jadi mungkin itu juga demikian saja. Ini supaya kita semua tahu ya, kita jangan sampai tertipu lagi ya, jangan sampai kita tertipu lagi. Jadi mungkin kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman dan penting untuk umat Islam semuanya mengetahui, jangan putus di kalian saja, sebarkan ini sebanyak-banyaknya. Hilangkan untuk pemahaman bahwasanya akan hilangnya teknologi dengan hantaman meteor. Itu hilangkan itu, karena itu sama sekali nggak benar. Hilangnya teknologi adalah dengan adanya senjata musnah massal. Kita jangan sampai kena tipu ya. Jadi mungkin cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.